Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-82. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, tak seorang pun yang berani mengangkat wajah ke Kanigara, Karang Tunggal maupun Mahesa Jenar dan Arya Saloka. Apalagi Mahesa Jenar merasa bahwa sumber dari persoalan itu adalah persoalannya dengan Sarayuda. Apalagi ketika Panembahan Ismoyo melanjutkan, "Dengan demikian, kehadiranmu di tempat itu sama sekali tak berarti, Kanigara, bahwa kau tidak dapat mencegah semuanya itu terjadi." Kepu Kanigara menjadi semakin menundukkan wajahnya. Tetapi akibat kata-kata itu tajam sekali bagi Ki Ageng Pandan Alas yang telah sekian lama berteka-teki tentang orang yang menamakan dirinya Putut Karangjati itu. Apalagi setelah ia menyaksikannya mempersiapkan Aji Sosrobirowo, dan sekarang ia mendengar Panembahan Ismoyo menyebutnya Kanigara. Segera Ki Ageng Pandan Alas teringat seseorang beberapa tahun lampau pada saat ia masih bergaul dengan sahabatnya Ki Ageng Pengging Sepuh, Guru Mahesa Jenar. Ia teringat jelas putra sahabatnya itu yang kemudian menjadi saudara muda seperguruannya sendiri, bahkan yang memiliki ilmu yang lebih masak daripadanya. Karena ia jarang menjumpainya, maka ia tidak begitu mengenalnya. Dan sekarang orang itu ada di depannya, Kanigara. Ya, Kepu Kanigara. Karena itu, tiba-tiba ia menjadi gemetar dan dengan suara yang berat ia bertanya, "Panembahan, apakah anak Mas Kepu Kanigara putra Pangeran Handayaningrat?" Panembahan Ismoyo mengerutkan keningnya, lalu jawabnya, "Inilah orangnya." Tiba-tiba Ki Ageng Pandan Alas yang sudah tua itu mengangguk hormat kepada Kepu Kanigara sambil berkata, "Maafkan anak Mas Kepu Kanigara, aku agaknya terlalu pikun untuk mengenal sahabat-sahabatku kembali. Agaknya anak Mas terlalu lama meninggalkan ayahanda, sehingga sejak masa hidup ayahanda aku sudah tidak pernah menjumpai anak Mas lagi." Kepu Kanigara membalas hormat pula kepada Ki Ageng Pandan Alas, lalu jawabnya, "Kita sudah terlalu lama tidak bertemu, Ki Ageng." "Untunglah," sambung Ki Ageng Pandan Alas, "bahwa aku telah mencegah muridku. Kalau saja aku terlambat, aku kira muridku itu telah menjadi lumat." Kepu Kanigara mengerutkan keningnya, juga Panembahan Ismoyo, tetapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Yang terdengar kemudian adalah pertanyaan Ki Ageng Pandan Alas. "Aku memang sudah menduga bahwa yang bernama Karangjati adalah mengandung suatu rahasia, meskipun hanya sekedar sebagai suatu olok-olok saja. Namun terhadap Karang Tunggal pun aku curiga pula." Sekali lagi Panembahan Ismoyo dan Kepu Kanigara bersama-sama mengerenjitkan keningnya, sedang Karang Tunggal sendiri kemudian menjadi berdebar-debar, meskipun baginya sama sekali tak bedanya apakah ia dipanggil Putut Karang Tunggal, Karebet ataupun Jaka Tingkir. "Ki Ageng," jawab Kepu Kanigara kemudian, "kalau aku menyebut diriku Putut Karangjati adalah karena aku tinggal bersama-sama Panembahan di bukit ini. Adapun nama itu adalah nama yang aku pergunakan sebagai putut. Sedang Karang Tunggal pun demikian. Sebagai seorang putut, ia bernama Karang Tunggal. Tetapi apabila Ki Ageng ingin mengetahuinya, aku kira ia tidak berkeberatan." Lalu kepada Karang Tunggal ia berkata, "Bukankah begitu, Karang Tunggal?" Karang Tunggal mengangguk kaku. "Nah, Ki Ageng," Kepu Kanigara melanjutkan, "ia adalah seorang putut yang baik, tetapi ia adalah seorang anak nakal, senakal ayahnya, yang pasti Ki Ageng pernah mendengarnya." Ki Ageng Pandan Alas mengangguk-angguk dengan penuh perhatian.
Anak itulah peninggalan adikku, Kebo Kenanga, namanya Karepet, sambung Kebo Kanikara. Dan selama ia tinggal di bukit ini, ia mendapat kehormatan untuk menjadi pimpinan para cantrik. Baginya oleh Panembahan Ismoyo diberikan nama Putut Karang Tunggal. Sekali lagi Ki Ageng Pandan Alas mengangguk-angguk. Kemudian sahutnya, "Pantaslah kalau ia cucu Ki Ageng Pengging Sepuh. Aku melihat keajaiban yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Aku hanya melihat kenakalannya," potong Panembahan Ismoyo. "Kenakalan yang aku kira sudah berkurang, tetapi agaknya pada suatu saat akan dengan mudahnya timbul kembali." Kembali kepala Karang Tunggal tertunduk, sindiran yang langsung mengenainya. Sementara itu tubuh Sarayuda yang terbaring di ruang sebelah ternyata sudah mulai tampak bergerak-gerak. Panembahan Ismoyo kemudian bersama dengan mereka yang hadir di ruang itu segera mendekatinya. Dengan hati-hati Panembahan Ismoyo meraba tubuh yang sudah semakin segar itu. Dan beberapa saat kemudian Sarayuda dengan lemah membuka matanya. Alangkah gembira hati gurunya. Tidak itu saja, juga Kebo Kanikara, Mahesa Jenar, dan lainnya pun bergembira pula. Apalagi ketika kemudian dengan sangat perlahan terdengar dari sela-sela bibirnya yang gemetar Sarayuda berkata, "Guru." Segera Ki Ageng Pandan Alas mendekatinya dan mendekatkan kupingnya ke mulut Sarayuda. "Aku di sini, Sarayuda," bisiknya. Sarayuda melihat gurunya membungkukkan kepalanya di hadapan wajahnya. Dengan sayu ia mencoba tersenyum dan melanjutkan kata-katanya. "Apakah aku masih hidup?" "Tentu, Sarayuda, tentu," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Air," desis Sarayuda. Belum lagi Ki Ageng Pandan Alas melanjutkan permintaan itu, Karang Tunggal telah meloncat untuk mengambil air yang kemudian setetes demi setetes air itu diteteskan ke mulut Sarayuda dan langsung ditelannya. Dengan tetesan air itu Sarayuda merasa tubuhnya menjadi semakin segar, karena itulah wajahnya menjadi semakin sumringah pula. "Terima kasih," desisnya. "Istirahatlah anak mas," bisik Panembahan Ismoyo. Mata Sarayuda yang masih redup memandang Panembahan Ismoyo dengan herannya. Ia belum pernah mengenalnya. Panembahan tua itu segera mengetahui apa yang terkandung di dalam hatinya. Maka segera ia berkata, "Mungkin anak mas heran melihat kehadiranku di sini. Jangan pikirkan itu dahulu. Beristirahatlah supaya tubuh anak mas menjadi baik." Sarayuda kembali mencoba tersenyum, kemudian matanya beredar kepada Mahesa Jenar, Kebo Kanikara, Arya Saloka dan Putut Karang Tunggal. Tetapi wajahnya sama sekali tidak memancarkan perasaan marah dan dendam. Bahkan kemudian kembali ia tersenyum, senyum yang ikhlas. Lalu katanya, "Guru, di manakah aku sekarang ini?" "Kau berada di Padepokan Karang Tumariti, Sarayuda. Kau berada di dalam perawatan Panembahan Ismoyo ini," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Ki Ageng Pandan Alas, maafkanlah aku," katanya kemudian. "Jangan berpikir yang aneh-aneh, Sarayuda," potong Ki Ageng Pandan Alas. "Ikutilah nasihat Panembahan supaya tubuhmu bertambah baik." "Terima kasih," jawabnya. "Aku akan beristirahat sebaik-baiknya. Tetapi aku lebih dahulu akan minta maaf kepada kalian. Pada kesempatan ini, kepada Ki Ageng, kepada Kakang Mahesa Jenar, kepada Putut Karangjati, Karang Tunggal dan Arya Saloka. Tak ada kesalahan yang kau lakukan, Sarayuda. Perbedaan pendapat dan persamaan kepentingan adalah lumrah, sehingga akibat yang timbul karena itu pun lumrah pula," jawab Ki Ageng Pandan Alas. Sarayuda menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian tubuhnya menjadi bertambah segar. Angin pagi yang perlahan-lahan mengalir, mengusap wajahnya dengan lembut. "Aku merasa bahwa apa yang aku lakukan telah melanggar nasihat guru. Karena itulah aku merasa bersalah,"
Kata Sarayuda meneruskan. "Baiklah," jawab gurunya, "aku maafkan kesalahan itu. Dan aku yakin Sarayuda, bahwa yang lain pun akan memaafkanmu." Sekali lagi pandangan Sarayuda beredar berkeliling, seolah-olah ia ingin mendapatkan kebenaran kata-kata gurunya. Mahesa Jenar yang dapat meraba pertanyaan yang terpancar dari mata itu segera berkata, "Sarayuda, marilah kita saling memaafkan, saling melupakan apa yang pernah kita lakukan. Leburlah semua kesalahan yang ada di antara kita." Sekali lagi Sarayuda menarik nafas dalam-dalam. "Leburlah kesalahan kita, tetapi persoalan kita belum selesai," sahutnya. Mereka yang mendengar kata-kata itu, jantungnya bertambah cepat berdenyut. Dalam keadaan yang sedemikian, Sarayuda masih mempersoalkan masalah yang rumit itu. Mahesa Jenar dengan demikian menganggap bahwa dalam keadaan yang bagaimanapun, Sarayuda akan tetap pada pendiriannya. Maka tiba-tiba runtuhlah hatinya. Ia tidak sampai hati mengecewakan orang yang sedang bertahan terhadap maut. Bagaimanapun ia mempunyai kepentingan buat diri sendiri. Namun Mahesa Jenar adalah seorang yang berhati lembut. Karena itu, ia lebih baik berkorban akan kepentingan diri daripada melihat Sarayuda berputus asa dan seterusnya tidak menghendaki lagi dirinya dapat sembuh kembali dari luka-luka dalamnya itu. Kalau demikian halnya, maka tak ada obat di dunia ini yang mampu menolongnya. Maka kemudian dengan hati berat dan kata-kata yang bergetar ia berkata, "Sarayuda, jangan pikirkan aku lagi. Jagalah ketentraman hatimu agar kau dapat segera sembuh kembali. Dan apa yang kau idamkan selama ini akan dapat kau capai. Kelengkapan dari kamuktenmu. Lupakan aku tidak akan menghalangimu lagi." Mendengar kata-kata Mahesa Jenar itu, hampir semuanya tersentak. Kepu Kanigara, Ki Ageng Pandan Alas, Karang Tunggal dan Arya Saloka, bahkan Panembahan Ismoyo pun mengerutkan keningnya pula. Perkataan yang demikian itu sama sekali tidak mereka duga sebelumnya. Meskipun demikian, terutama Ki Ageng Pandan Alas merasakan pengaruh kata-kata itu dalam relung hatinya yang paling dalam. Ia menjadi semakin yakin betapa jernih hati laki-laki itu, sehingga tiba-tiba terasa di dadanya sesuatu yang menyumbat pernafasannya. Tetapi yang lebih terguncang lagi adalah perasaan Sarayuda. Wajahnya segera berubah hebat, bahkan hampir saja ia mencoba bangun. Untunglah bahwa Panembahan Ismoyo segera mencegahnya. Namun demikian dari matanya memancarlah cahaya yang aneh. Sesaat kemudian setelah hatinya agak teratur, ia pun berkata, "Mahesa Jenar, aku bukan bermaksud demikian." Kemudian dengan mata sayu dan kata-kata yang dalam ia meneruskan, "Adakah Wilis di sini?" Tanpa disadari Mahesa Jenar menjawab, "Ada Sarayuda, ia berada di bukit ini." Wajah Sarayuda menjadi bertambah jernih. Sambungnya, "Mahesa Jenar, bolehkah aku bertemu?" Masih di luar sadarnya Mahesa Jenar menjawab, "Tentu Sarayuda. Apakah kau ingin menemuinya?" "Ya, kalau kau tidak berkeberatan, tolonglah bawalah ia kemari. Sebab aku sama sekali tidak dapat bangun untuk datang kepadanya," jawabnya kemudian. Barulah Mahesa Jenar sadar bahwa ia sendiri tidak tahu di mana Rara Wilis berada. Karena itu ia menjadi kebingungan. Dalam kegelisahannya itu terdengarlah Kepu Kanigara menolongnya. "Kau tak perlu pergi sendiri, Mahesa Jenar. Biarlah Widuri menjemputnya." "Terima kasih, Kakang," jawab Mahesa Jenar. Kemudian berjalanlah Kepu Kanigara keluar untuk mencari Widuri.
Beberapa saat kemudian suasana menjadi hening. Masing-masing terpaku pada masalah yang sulit ini. Masalah yang selalu terulang pada setiap masa dan setiap zaman. Masalah yang tak akan habis-habisnya selama dunia masih terkembang. Selama manusia masih ingin membina hari kemudian sebagai miliknya serta milik anak cucunya. Demikian Tuhan mengkaruniakan perasaan cinta dan kasih kepada manusia, sebagaimana perasaan cinta dan kasih-Nya yang menjelmakan dunia beserta isinya. Namun sayanglah bahwa manusia kadang-kadang tidak berhasil menanggapi kurnia yang indah itu dengan sewajarnya. Bahkan ada di antara anak manusia yang ingin mengembangkan rasa cinta kasih Tuhannya dengan landasan dendam dan nafsu. Sehingga dengan demikian kaburlah batas antara cinta dan nafsu, antara kasih dan dendam. Demikianlah untuk sejenak mereka terbenam dalam kesepian. Barulah kemudian Panembahan Ismoyo yang bijaksana berkata, "Kisanak Pandan Alas, Arya Saloka dan Karang Tunggal, marilah kita tinggalkan ruangan ini. Biarlah anak Mas Sarayuda beristirahat." Ki Ageng Pandan Alas yang tua itu pun segera menangkap maksudnya, sehingga bersama-sama dengan Arya Saloka dan Putut Karang Tunggal, mereka meninggalkan ruangan itu. Tinggallah Mahesa Jenar dengan kakunya berdiri di samping pembaringan Sarayuda yang menenteramkan hatinya dengan memejamkan matanya. Agaknya ada sesuatu yang bergelora di dalam dadanya yang baru akan dikatakannya apabila Wilis telah datang. Sesaat kemudian apa yang dinantikan datanglah. Yang mula-mula terdengar adalah suara gadis kecil yang renyah dan bersih, sebersih air yang baru memancar dari sumbernya. "Paman, inilah Bibi." Seperti disentakkan, Mahesa Jenar memutar tubuhnya menghadap pintu, dan apa yang dilihatnya adalah Rara Wilis tidak dalam pakaian seorang laki-laki, tetapi ia telah mengenakan pakaian wanita. Bergetarlah seketika dada Mahesa Jenar oleh perasaan yang menyelip-nyelip tak dapat dikendalikan. Demikianlah untuk beberapa saat tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Bahkan kemudian agaknya Rara Wilis yang mula-mula dapat menguasai perasaannya yang memang telah dipersiapkan sejak lama. Katanya, "Kakang Mahesa Jenar, yang selama ini tersimpan di dalam dadaku adalah perasaan terima kasih yang tak terhingga atas pertolongan Kakang, yang pada saat itu aku tidak sempat mengucapkannya." Mahesa Jenar mengangguk sedikit. Jawabnya, "Lupakanlah itu, Wilis. Sebagaimana kewajiban kita, manusia yang hidup di antara manusia adalah saling menolong." Meskipun hatinya sendiri berkata lain, berkata tentang keindahan yang sempurna yang memancar dari tubuh gadis itu, gadis yang pada saat terakhir telah membanting-banting perasaannya setelah ia terpaksa membunuh ayah gadis itu. Rara Wilis tidak menjawab sepatah kata pun, selain wajahnya terkulai jatuh di lantai. Tiba-tiba Mahesa Jenar teringat kepada Sarayuda yang terbaring dengan lesunya menunggu gadis itu. Untuk sesaat Mahesa Jenar jadi bimbang, apakah ia akan tetap pada pendiriannya, menyerahkan kebahagiaan itu kepada Sarayuda? Dalam pada itu terbersitlah suatu ketetapan di hatinya. Meskipun hati itu sendiri akan terpecah, biarlah ia mengorbankan dirinya. Kalau dengan demikian sebuah jiwa akan tertolong, jiwa yang sangat berharga bagi beribu-ribu jiwa lain di daerah kekuasaannya. Katanya kemudian di antara desah jantungnya yang semakin cepat, "Wilis, seseorang menanti kau, masuklah." "Seseorang?" katanya bertanya. Mahesa Jenar mengangguk, lalu jawabnya, "Ya, seseorang." "Kau?" desaknya. Mahesa Jenar menggeleng lemah sekali. Rara Wilis menjadi ragu. Seseorang mencarinya dan orang itu bukan Mahesa Jenar. Akhirnya terdengar suara Mahesa Jenar,
Masuklah Wilis. Untuk sesaat Wilis masih tetap tegak di muka pintu, seolah-olah ia tidak kuasa menggerakkan kakinya untuk melangkah masuk. Wajahnya tampak membayangkan kebimbangan hatinya. Maka kemudian Mahesa Jenar yang melangkah keluar dengan langkah berat sambil membangunkan Rara Wilis yang sedang tenggelam dalam keraguan. Masuklah Wilis, seseorang memerlukan kau datang. Mudah-mudahan kau membawa udara segar baginya. Meskipun Rara Wilis masih tetap ragu, namun ia pun perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Perlahan-lahan seperti orang yang masuk ke daerah yang sama sekali asing baginya. Ketika Rara Wilis bergerak, Mahesa Jenar melangkah pula menjauhi pintu itu. Ruangan yang semula dipergunakan Panembahan Ismoyo untuk menerima rombongan itu kini telah sepi. Tak seorang pun berada di sana. Panembahan Ismoyo, Kebu Kanigara, Arya Saloka dan Karang Tunggal, bahkan Widuri pun telah tidak nampak lagi. Bagaimanapun Mahesa Jenar mencoba untuk mengendapkan perasaannya, namun terasa seolah-olah sesuatu melonjak-lonjak di dalam dadanya. Karena itulah ia dengan gelisah berjalan mondar-mandir, seperti laki-laki yang gelisah menanti kelahiran anak pertamanya. Beberapa kali ia mencoba melupakan kegelisahannya dengan mengamati berbagai benda yang menghiasi ruangan itu. Beberapa patung kecil tergantung, beberapa macam celupak lampu minyak kelapa. Di tiang-tiang ruangan itu tampak juga bergantungan beberapa macam topeng dari berbagai jenis. Tetapi Mahesa Jenar tidak sempat memperhatikan benda-benda itu satu demi satu. Meskipun ia melihat semuanya itu, namun seolah-olah tidak sadar pada penglihatannya. Bahkan kemudian dengan lesunya dibantingnya dirinya pada sebuah batu hitam, tempat duduk di dalam ruangan yang sepi itu. Di luar, matahari yang terik seakan-akan membakar padas-padas pegunungan yang memantulkan sinarnya kemerah-merahan. Daun-daunan yang menjadi tertunduk lesu seperti segan memandang sinar matahari yang agaknya tak bersikap bersahabat. Beberapa daun kering meluncur lepas dari pegangannya oleh ketuaannya dan berguguran di tanah. Mata Mahesa Jenar lepas lewat pintu langsung menusuk ke daerah matahari yang silau, terbanting di batu-batu padas yang kepanasan. Alangkah panasnya udara, beberapa tetes peluh menetes dari dahinya. Kemudian dengan lesu pula Mahesa Jenar berdiri dan melangkah ke arah pintu keluar. Di depan pintu ia tertegun heran. Pada mula-mula ia datang ke padepokan itu. Di ruang ini pula ia mengagumi pertamanan yang asri yang terbentang di hadapan rumah kecil itu. Bahkan ia mengagumi pula kesejukan udara yang dilemparkan oleh pepohonan yang pepat rimbun itu ke dalam rumah. Tetapi kenapa tiba-tiba sekarang udara di sini menjadi panas sekali? Akhirnya ia sadar bahwa udara yang panas itu tidak dilontarkan oleh udara pegunungan kecil itu, tetapi agaknya ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri yang gelisah. Tiba-tiba Mahesa Jenar terkejut ketika ia menoleh dilihatnya Rara Wilis berlari keluar ruangan dan menjatuhkan dirinya di atas tempat duduk batu hitam. Seterusnya ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis sejadi-jadinya. Melihat keadaan itu Mahesa Jenar menjadi bertambah gelisah. Cepat-cepat ia memasuki ruangan tempat Sarayuda berbaring. Tetapi ia menjadi agak tenang ketika melihat Sarayuda masih bernafas dengan teratur. Bahkan ketika ia melihat Mahesa Jenar datang kepadanya, dengan tersenyum ia berkata, "Aku bertambah segar Mahesa Jenar." "Syukurlah Sarayuda," jawab Mahesa Jenar singkat. "Bagiku semuanya telah selesai," sambung Sarayuda. Mahesa Jenar memandang wajah Sarayuda dengan tajamnya. Senyumnya masih saja membayang di wajahnya yang sudah menjadi kemerah-merahan. "Aku mengharap demikian," jawab Mahesa Jenar, tetapi hatinya terasa pedih.
Kemudian Sarayuda berkata, "Mahesa Jenar, sekarang aku akan dapat tidur nyenyak. Mudah-mudahan aku lekas sembuh dan dapat kembali ke Gunung Kidul meskipun kekuatanku belum pulih benar." "Aku ikut berdoa, Sarayuda," sahut Mahesa Jenar kosong, sekosong dadanya saat itu. Sarayuda menarik nafas dalam-dalam, kemudian ia berusaha untuk memejamkan matanya. Dengan gerak-gerak yang kaku, Mahesa Jenar melangkah keluar dari ruangan itu. Sampai di depan pintu kembali ia melihat Rara Wilis masih menangis sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dengan tak sengaja Mahesa Jenar berjalan mendekatinya, kemudian hampir berbisik. Mahesa Jenar bertanya, "Kenapa kau menangis, Wilis?" Mendengar suara Mahesa Jenar, tangis Rara Wilis agak mereda. Dengan isak yang ditahan, ia mengangkat wajahnya. Matanya yang basah memandang Mahesa Jenar dengan persoalan. Meskipun demikian, hati Mahesa Jenar masih saja berdebar-debar memandang wajah yang basah itu seperti memandang bulan disaput awan. Tetapi Rara Wilis tidak menjawab pertanyaan Mahesa Jenar, sehingga beberapa saat mereka saling berdiam diri. "Kakang," akhirnya terdengar Rara Wilis berkata, "alangkah sulitnya hidup yang harus aku tempuh. Banyak masalah yang berkembang di luar kemauanku sendiri." "Memang demikianlah agaknya," jawab Mahesa Jenar. "Banyak hal yang harus kita lakukan, meskipun kadang-kadang bertentangan dengan perasaan sendiri. Namun demikian, setiap perbuatan hendaknya dilandasi dengan tujuan yang bersih. Demikianlah apa yang akan kita lakukan nanti, dan demikian pula lah keputusanku." Rara Wilis mengerutkan keningnya. Matanya yang mengaca itu tiba-tiba memancarkan pertanyaan-pertanyaan. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Mahesa Jenar, sehingga kemudian Rara Wilis terpaksa bertanya, "Apakah maksudmu, Kakang?" Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menjawab pertanyaan Rara Wilis. Malah ia bertanya, "Wilis, apakah kau menangis karena sedih atau karena kau terharu atas masa depanmu yang gemilang?" Rara Wilis menggelengkan kepala, kemudian jawabnya, "Aku tidak tahu, Kakang." Mata Mahesa Jenar kemudian menatapnya tajam-tajam, seperti akan menembus dada Wilis, dada seorang gadis yang sedang bergelora, yang sejenak kemudian meneruskan kata-katanya, "Kakang, aku bergaul dengan Kakang Sarayuda sejak kecil. Aku mengenalnya sebagai seorang yang paling dekat di antara kawan-kawanku. Apalagi kemudian setelah meningkat lebih besar lagi, menjelang masa dewasa kami, ia selalu dekat dengan kakek. Lalu kemudian Kakang Sarayuda lenyap dari kampung halaman kami. Ternyata ia ikut dengan kakek dan berguru kepadanya. Pada suatu saat ia muncul kembali di kampung kami. Kakang Sarayuda telah berubah menjadi seorang pemuda yang perkasa. Ia datang untuk mengusir perempuan yang mengganggu ketentraman kami, mengganggu ayah serta keluarga kami. Agaknya ia mendapat tugas dari kakek. Tetapi sayang, ia datang terlambat. Ayah telah pergi meninggalkan kami bersama perempuan jahat itu, yang ternyata kemudian menetap di Gunung Tidar dan menamakan diri mereka suami istri Simarodra muda di bawah perlindungan Simarodra tua dari Lodaya. Sejak saat itu, Kakang Sarayuda sekali datang, sekali lenyap kembali. Namun agaknya ia dapat merebut hati seluruh penduduk daerah kami. Ternyata kemudian ia terpilih menjadi Demang. Mendengar cerita itu tubuh Mahesa Jenar menjadi gemetar, dadanya berdesir hebat. Setiap kata Rara Wilis tentang keperkasaan Sarayuda, bahkan setiap kata yang menyebut nama laki-laki itu, terasa seperti ujung-ujung duri yang menusuk-nusuk jantungnya. Dan tiba-tiba saja ia seperti orang yang ingin melarikan diri dari cerita itu. Cepat-cepat ia melangkah ke pintu, dan dengan kakunya berdiri berpegangan uger-ugernya, seolah-olah ia takut bila kakinya yang bergetar itu tidak mampu lagi menahan berat tubuhnya.
Rara Wilis mengikutinya dengan sinar yang memancar dari matanya yang bulat. Tetapi ia tidak tahu apakah yang menggelegak di hati laki-laki itu. Karena itu, ia masih melanjutkan ceritanya. Kemudian datanglah masa itu, masa dewasa kami. Masa di mana dada kami dipenuhi impian-impian masa depan. Tetapi sebagian dari masa itu sama sekali tak dapat aku nikmati. Sebab masa-masa itu aku sedang dihadapkan pada suatu kenyataan pahit. Ibuku meninggal dunia dan aku terpaksa meninggalkan kampung halaman, mencari kakekku untuk menyangkutkan diri dalam limpahan kasih sayang, seperti pada masa kanak-kanakku. Akhirnya aku bertemu kembali dengan Kakang Sarayuda, dan seperti yang Kakang ketahui, Kakang Sarayuda mengharapkan sesuatu dariku, tidak sebagai adik seperguruannya, tetapi sebagai seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Kata-kata Rara Wilis itu bagi Mahesa Jenar terasa menusuk jantungnya semakin pedih, sehingga kemudian dengan suara gemetar tanpa menoleh ia menyahut, "Perasaan yang lumrah, yang dapat timbul di dalam setiap dada." "Ya," potong Rara Wilis, "perasaan yang lumrah, dan perasaan itu sedemikian dalamnya menggores di hati Kakang Sarayuda." Sekarang Mahesa Jenar tidak kuasa lagi menahan perasaannya. Ia telah bertekad untuk meninggalkan impiannya terhadap gadis yang baginya memiliki keindahan yang tanpa celah itu. Tetapi untuk mendengarkan cerita itu, terasa seolah-olah keindahan yang telah dilepaskannya itu diperagakan di hadapannya. Karena itu tiba-tiba Mahesa Jenar membalikkan tubuh, dan dengan mata yang tajam ia memandang Rara Wilis yang menjadi keheran-heranan melihat sikap Mahesa Jenar. Apalagi kemudian terdengarlah suaranya menggeram, "Wilis, katakanlah kepadaku bahwa kau juga mencintainya, dan kau menerima keadaan ini dengan dada terbuka. Bahkan kau merasa bahwa kau menghadapi masa gemilang, masa yang bahagia sebagai istri Demang yang kaya raya, yang disuyuti oleh beribu-ribu orang." Kemudian terdengar suara Mahesa Jenar merendah, "Wilis, aku akan ikut bahagia bila aku melihat kau menjadi bahagia. Bahkan aku siap untuk berbuat apapun untuk ikut serta mempertahankan kebahagiaanmu itu. Kalau seandainya orang-orang semacam Jakasoka mengganggu ketentraman hidupmu." Setelah itu Mahesa Jenar tidak kuasa lagi meneruskan kata-katanya. Namun kata-kata itu ternyata sangat mengejutkan hati Rara Wilis, sampai ia meloncat berdiri dengan wajah yang memancarkan 1001 pertanyaan. Demikianlah untuk sesaat Rara Wilis tidak tahu apa yang akan dikatakan. Baru kemudian terdengarlah ia berkata dengan bibir yang gemetar, "Kakang, apakah kata-kataku tidak pada tempatnya?" Mahesa Jenar menundukkan kepalanya dan dengan suara yang gemetar ia menjawab, "Aku akan dapat menyaksikan kau berbahagia, Wilis. Tetapi aku tidak dapat mendengar itu dari kau sendiri. Aku minta, janganlah kau menambah hatiku jadi terpecah-pecah." Kening Rara Wilis jadi berkerut. Tiba-tiba ia mengerti apa yang tersimpan di dalam hati Mahesa Jenar. Namun demikian ia ingin meyakinkan. "Kakang Mahesa Jenar, apakah yang telah terjadi padamu? Adakah kau bermaksud melarikan diri?" Mahesa Jenar tersentak. "Melarikan diri?" desisnya. Mata Rara Wilis jadi bercahaya, namun cahayanya bukan cahaya yang bening, tetapi cahaya yang memancarkan kepedihan yang tumbuh di hatinya. Lalu katanya, "Kau akan mengulangi kata-katamu beberapa tahun yang lalu? Akan kau katakan juga sekarang bahwa kau akan menjadi seorang pahlawan dalam bercinta? Kakang, kita sudah bertambah dewasa. Umur kita telah melampaui masa yang seindah-indahnya dalam hidup kita. Dan sekarang kau masih terbenam dalam cahaya purnama yang baru mengembang. Kakang, haruskah aku mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak berakar di dalam dadaku? Karena aku ingin menuruti kemauanmu."
Tidak, Kakang. Ketahuilah bahwa sejak kepergianmu tanpa pamit beberapa tahun yang lalu, aku sudah mencobanya. Mencoba mengisi sebagian hatiku yang lenyap bersamamu dengan seorang yang bernama Sarayuda. Tetapi aku tidak berhasil, Kakang. Kakang Sarayuda bagiku adalah saudara tua yang penuh kasih sayang kepada adiknya. Dan tahukah kau apa yang baru saja dikatakan kepadaku? Mahesa jenar seperti terpaku berdiam di tempatnya. Kata-kata Rara Wilis itu dengan tajamnya menusuk menembus tulang sumsum. Tetapi bersamaan dengan itu, tumbuh pula di dalam dadanya suatu perasaan yang melonjak-lonjak, sehingga tubuhnya kemudian menjadi menggigil. Dari mulut Rara Wilis sendiri, sekarang ia mendengar bahwa gadis itu menaruh harapan sepenuhnya kepadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.